jaringan IP yang digunakan oleh perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Sebelum masuk ke topik penjelasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok masing-masing. Yang pertama, saya sendiri, Sabita Inayat, Informasi Angkatan 2022. Dan saya, Nafika Priyanda, saya Angkatan 22. Dan saya Farid Janisina, jurusan Teknologi Informasi, Angkatan 2023. Pada Kamis tanggal 28 Maret 2024, kami mewawancarai langsung dengan staf IT Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada sebagai langkah awal dalam pengumpulan data untuk proyek kami. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konfigurasi jaringan yang diterapkan di gedung perpustakaan ini, serta memperoleh data yang diperlukan untuk proyek kami. Melalui wawancara ini, kami berhasil menemukan data yang diperlukan untuk proyek kami dan memulai pemahaman yang lebih baik tentang infrastruktur jaringan yang ada. Jaringan komputer di perpustakaan Fakultas Teknik ini terhubung dengan internet melalui Direktorat Sistem dan Sumber Daya Informasi atau DSDI, UGM, dan DSDI terhubung dengan SKJ, yang kemudian terhubung dengan sebuah switch layer 3 pada perpustakaan ini. Bentuk perpustakaan ini terdiri dari 3 lantai dan menyediakan 2 buah switch yang terhubung langsung ke router. Data yang digunakan di gedung perpustakaan Fakultas Teknik ini diatur dan berasal dari gedung SKJ. Switch pertama itu mencakup area lantai 1, sementara switch kedua mencakup area lantai 2 dan 3. Dari hasil wawancara, diinformasikan bahwa alamat IP yang digunakan di perpustakaan ini secara umum telah ditentukan dengan 10.2.12.x/24. Detik konfigurasi alamat IP-nya tidak diberitahukan untuk alasan keamanan. Alamat IP digunakan memberikan indikasi unik kepada setiap perangkat dalam suatu jaringan. Dan di alamat IP dan laporan IP terdiri dari 4 bagian yang displotek dan dipisahkan oleh titik. Di perpustakaan Fakultas Teknik ini hanya mengatur IP yang dibutuhkan oleh fixed device atau perangkat tetap yang ada di dalam gedung perpustakaan. Sementara alamat IP sisanya diatur oleh DSDI melalui protokol di HCP. Apa yang ada di gedung perpustakaan ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada printer, komputer, dan juga CCTV. Yang di setiap device tersebut memiliki alamat IP uniknya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara, kami mendapatkan data bahwa di lantai 1 terdapat 1 printer, 10 komputer, dan juga 6 CCTV. Sedangkan di lantai 2 terdapat 2 komputer dan juga 5 CCTV. Dan terakhir di lantai 3 ada 3 CCTV yang terdapat di perpustakaan Fakultas Teknik ini. Dari hasil wawancara, kami mendapatkan data bahwa konfigurasi IP secara umum yang diberikan oleh SDLC kepada perpustakaan Fakultas Teknik adalah 10.2.12, di mana tipe IP address ini adalah masuk dalam tipe kelas C. Dalam format address IP untuk IPv versi yang keempat dibagi menjadi 4 oktet, yaitu kita bisa representasikan begini dengan total panjang bit adalah 32, karena setiap oktet di sini memiliki panjang 8 bit. Dalam IP perpustakaan secara umum ini sudah ditentukan oktet untuk pertama, kedua, dan ketiga, dan menyisakan tinggal 1 oktet saja yang perlu perpustakaan ini atur untuk memberikan alamat IP yang unik kepada setiap device-nya. Alamat IP dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada alamat jaringan, lalu ada alamat host, dan alamat broadcast. Karena di sini panjang dari host version ini adalah 8 bit, maka dalam bentuk desimalnya kita bisa nyatakan sebagai 2,8 sama dengan 256. Artinya ada 256 alamat IP yang tersedia yang bisa digunakan oleh perpustakaan Fakultas Teknik. Sementara itu, dari awal kita mempunyai data device atau yang bisa kita nyatakan sebagai host sebagai berikut.
Sementara alamat jaringan yang tersedia adalah 256 dengan konfigurasi jaringannya adalah 10.2.12.0 10.2.12 dari 1 sampai 254. Sementara alamat broadcast yang terakhir adalah 10.12.12.255. Di sini alamat IP yang tersedia berjumlah 256 ini. Sementara device yang kita butuhkan atau alamat host yang kita butuhkan di sini hanya bertotal 27. Sehingga banyak sekali alamat host yang tidak terpakai, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi atau alternatif yang lebih efektif agar sisa dari alamat host yang tidak terpakai lebih sedikit. Sementara itu, dari konfigurasi jaringan ini, kita bisa asumsikan topologi jaringan awal dari perpustakaan Fakultas Teknik adalah sebagai berikut. Dari internet yang diatur dari atas ini sudah diatur oleh DSDI, lalu turun menjadi internet router ini diatur oleh SDRC, kemudian dibagi menjadi switch 1 dan switch 2 yang telah dijelaskan tadi. Lalu terbagi lagi menjadi alamat host untuk setiap device yang sudah ada. Di switch 1 ada komputer, CCTV, printer, lalu yang switch 2 ada komputer dan CCTV untuk lantai 2 dan 3 sebagai berikut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, Fadlin, bahwa IP konfigurasi yang telah didapatkan dari perpustakaan teknik itu menggunakan tipe C24. Nah, maksud yang C itu adalah tipe kelasnya, dan 24 ini maksudnya itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa konfigurasi umumnya itu adalah 10, 2, 12 X. Nah, ini kan sebelumnya telah dijelaskan ada 4 oktet, masing-masing ini ada 8 bit. Nah, untuk ini ada 4 oktet ini kan berjumlah berarti 32 bit. Nah, karena sudah ditentukan dipakai 3 oktet, berarti yang telah dikonfigurasi di alamat secara umum untuk kerusakan itu ada 24. 24 bit inilah yang disebut sebagai network portion-nya. Nah, network portion ini yang telah ditentukan dari DSSDI tadi dan dihubungkan ke SDLC untuk diberikan kepada perpustakaan teknik. Sisa ekstra ini tadi yang telah ditentukan bahwa itu akan menjadi host portion yang digunakan untuk penggunaan konfigurasi IP address untuk fixed device dan user yang mungkin berkunjung di perpustakaan teknik ini. Nah, untuk itu kalau dari konfigurasi tadi tersedia 256 alamat kalau menggunakan network portion-nya di atas ini. Nah, yang tadi telah diketahui bahwa fixed device yang ada di perpustakaan itu hanya sekitar 27 device yang menggunakan IP address. Ditambah ada satu router yang menggunakan device, router yang terhubung ke SDLC tadi, dan ditambah satu server. Nah, jadi di sini semuanya itu ada 29 device. Tentu 29 device ini kalau kita gunakan untuk dengan penggunaan alamat host yang ada 256 sangat tidak efisien karena menyebabkan banyak alamat IP yang tidak terpakai untuk fixed device yang ada ini. Nah, kalau dari kelompok kami merekomendasikan untuk mengubah network portion dan host portion-nya menggunakan subnetting tadi. Subnetting sini cukup dengan satu subnet saja karena penggunaannya itu bisa dilihat dari diagram di samping itu, dia bisa terkonfigurasi secara utuh. Nah, satu subnet ini kita akan mengubahnya yang dari awalnya 24 tadi network portion kita ubah menjadi 26 network portion. 26 ini kita ambil dari 8 bit yang tersisa di host tadi, kita pindahkan ke network tadi. Nah, jadi yang konfigurasi baru yang akan kami rekomendasikan ini akan menjadi 26 bit, dan untuk host portion-nya akan menjadi 6 bit. Nah, dari 6 bit ini baru kita bisa menentukan alamat host yang tersedia, yaitu 246 sama dengan 64 alamat host. 64 ini sudah include di dalamnya adalah alamat jaringan dan alamat broadcast-nya. Nah, jadi untuk sekedar host device saja ada 62 alamat. Sebenarnya dari kelompok kami
sebenarnya bisa dikonfigurasikan menjadi 27 network device, tapi seperti yang menggunakan perhitungan ini, kalau 27 bit kita gunakan network portion dan sisanya hanya tersisa 5 bit portion, 5 untuk host portionnya, maka alamat yang tersisa itu hanya sekedar 32 alamat, belum dikurangi dengan alamat jaringan dan alamat broadcastnya, jadi cuma sekedar 30 alamat. Nah, 30 alamat ini terlalu riskan untuk kita memiliki 29 fixed device yang menggunakan alamat IP. Dan berarti hanya tersisa satu alamat yang mungkin kalau di masa depan untuk penggunaan perpustakaan yang mungkin akan berkembang, ada penambahan device, itu tuh terlalu mengepaskan untuk penyediaan alamat untuk device-nya. Nah, jadi dari kami merekomendasikan penggunaannya tuh lebih ke 26 bit dengan 6 bit sebagai host portion. Dengan 62 alamat ini, kan nanti digunakan 29-nya. Untuk 29-nya ini adalah fixed device yang tadi. Dan yang tersisa adalah 33 alamat host yang bisa kita gunakan untuk antisipasi di masa yang akan datang jika terdapat penambahan device pada perpustakaan tadi. Nah, jadi kesimpulannya itu dari kelompok kami menyarankan untuk perpustakaan Fakultas Teknik ini menggunakan 26 network portion sebagai alamat host networknya dan 6 bit untuk host portionnya, sehingga ini akan aman untuk berbagai kemungkinan yang ada. Nah, dari topologi jaringan ini kita tentunya cuma akan yang berubah dari struktur topologi jaringan ini cuma akan merubah angka dari network portion yang tersedia, berarti per alamat masing-masing ini cuma diganti ke 26 tadi. Yang ini juga sama, nanti ada ujungnya 26 juga. Nah, jadi sebenarnya untuk konfigurasinya setelah kita ubah ke network portion 26 dan host portionnya itu 6 bit, untuk konfigurasi lantai 1 kita memiliki tadi ada 17 device totalnya. Nah, ini bisa kita konfigurasikan menjadi 10, 2, 12, 1, 26 sampai 10, 12, 17, 26. Ini tinggal kita bagi penomorannya sesuai dengan skala utama device-nya, dari komputer ke CCTV ke printernya. Lalu untuk lantai 2 kita punya 7 device. Penamaan konfigurasinya seperti sama di atas. Kita lanjutkan dari yang lantai 1, 18 sampai 24. Untuk lantai 3 hanya 3 device. Konfigurasinya 10, 2. Nah, untuk ini juga ada untuk router. Untuk routernya konfigurasi router. Ini 29. Untuk server ini sebenarnya 24, 25. Oh, ini berarti 25. Bukan. Yang lantai 3-nya kan 27. Ya. Oh iya. Ya, Ada kesalahan. 25 sampai 27. Nah, untuk ini Nah, ini adalah untuk 29 fixed device yang terdapat di perpustakaan teknik. Untuk diagramnya sama, cuma kita perlu mengubahnya ke sesuai alamat IP yang telah kita gunakan dengan subnetting satu subnet dengan 26 bit untuk network dan 6 host. Ya, ini bisa kita ganti saja sesuai dengan alamat yang ada di sini. Baiklah, sekian.
sekian penjelasan tentang konfigurasi IP address yang digunakan oleh perpustakaan Fakultas Teknik dari kelompok 4. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.